Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Sampurasun. Selamat sore sahabat damai dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di talk show yang pastinya sudah tak asing lagi. Di sini sudah ada saya, Anissa Eka atau biasa dipanggil Ninis. Dan pada sore hari ini kita akan melakukan talk show terkait pendidikan perdamaian yang merupakan Halakoh Damai ke-88. Nah, tema pada sore hari ini terkait peran pendidikan dalam membangun generasi muda dan perdamaian bangsa. Yang saya juga ditemani oleh Kang Lutfi sebagai moderator dan juga Kang Firdaus Hadi yang akan membawakan beberapa buah lagu. Dan tentunya narasumber kita yang sudah dinantikan yaitu Kak Siti Nur Latifah, MPD atau biasa dipanggil Teh Lala. Oke, sebelum kita masuk, tentunya ada sponsor dan juga kelompok komunitas yang juga membantu kami. Ada program Integritas Terbuka, Unpar, Fakultas Filsafat dari Unpar juga, kemudian dari Sipikres, UIN Bandung, YIPC Bandung, dan juga Jakarta. Sebelum kita mulai ke narasumber kita dan juga moderator kita yang keren pada sore hari ini, kita akan dengarkan satu buah lagu dari Kang Firdaus Hadi. Silakan, Kang. Terima kasih, Nenis. Should I still be standing when I saw love come to me? Because the charm is like being carried away. The longing is getting more and more, asking me to be quiet. Just for you, not for any other child. Always waves coming, come kissing the shore. A down road in the morning, during the day and at night. This love of mine only leads to you. There's no boredom in you, and always come back to you. I realize I won't be part of you. Longing is getting more and more, asking me to be quiet. Just for you, not for any other child. Always waves come and come kissing the shore. A down broke in the morning, during the day and at night. This love of mine only leads to you. There's no border with you, and always come back to you. I realize I won't be part of you. 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 Terima kasih Hatur. Baik, terima kasih Kang Daus atas nyanyiannya yang sungguh merdu sekali.
dan sangat sangat seru dong ya. Nah, di sore hari ini juga ada ini sepertinya ada beberapa orang yang juga gabung ya di Zoom. Jadi barangkali ada 12 orang, barangkali nanti ada pertanyaan silahkan bisa langsung tanyakan di kolom chat. Kemudian pada sore hari ini mungkin ada yang penasaran gitu ya, siapa sih Teh Lala gitu. Nah ini ada sedikit kurikulum vitae dari Teh Lala. Jadi nama lengkapnya Siti Nur Latifah, lahir di Kota Bandung, dan saat S1, S2, dan S3 itu di UPI ya, Teh. Dan jurusannya administrasi pendidikan. Jadi ini memang apa ya istilahnya pembahasan kita kali ini langsung pada ahlinya lah gitu ya. Terus juga di sini ada pengalaman mengajar juga. Nah, ini ya yang pastinya nanti bisa relate gitu ya, Teh ya. Dan juga tentang jurnal, job experience-nya. Jadi yang terkait jurnal-jurnal mungkin bisa langsung tanya ke Teh Lala juga ya. Nah, pada sore hari ini kita tidak sendiri ya, sahabat damai, karena akan ada Kang Lutfi yang pastinya sudah tak asing lagi. Halo Kang Lutfi. Halo, cek, cek, cek. Ya, bentar. Halo, cek. Ya, Kang Lutfi akan memandu pada sore hari ini yang juga memiliki background pendidikan. Jadi kita sambut Kang Lutfi. Silakan Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin yang di studio pasti jelas, kan tidak perlu pakai wifi. Tapi kadang jadi kendala ketika wifi-nya jelek, bukan jelek sih, kurang kurang bayar, kurang bayarnya. Dan alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan diawali dengan ucapan bismillah. Semoga sore menjelang malam ini kita bisa berdiskusi dan dihujani dengan ilmu-ilmu yang pastinya dari narasumber kita yang sangat spesial ya hari ini ya, karetnya dua kayaknya ini mah. Spesial yaitu Teh Lala. Tepuk tangan untuk teman-teman Teh Lala. Halo Teh Lala. Dan sudah dibahas ya siapa ini Teh Lala sebenarnya, seorang hamba Allah yang sangat banyak sekali pengalamannya tenis ya. Mang Daus juga tadi telah mendengarkan satu buah lagu. Terima kasih juga saya ucapkan, dan juga terima kasih pula kepada seluruh jajaran panitia RSCJ yang telah menyelenggarakan webinar pada hari ini. Mudah-mudahan tetap kompak, tetap konsisten, menyediakan banyak ilmu dan banyak pengalaman bagi teman-teman di sini ya. Oke, supaya tidak memakan waktu banyak, hari ini kita akan membahas mengenai perspektif dari seorang Teh Lala sebagai seorang selain seorang dosen, dia juga sebagai direktur bidang pendidikan PT EduLady. Sambil, jadi di sini teksnya. Dan, kita akan tagih apa sih sebenarnya atau pandangan tentang pendidikan perdamaian, terus apakah udah ada penerapannya di Indonesia gitu ya, terkhusus di Bandung, dengan banyak sekali catatan mengenai intoleransi gitu ya, dengan banyak sekali catatan tentang konflik-konflik agama gitu juga, dan bagaimana sih respon pendidikan menyikapi. Silakan, mangga Teh. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Lutfi, Teh Ninis, tadi ada juga Kang Daus ya, yang sudah memberikan kesempatan di sore hari ini yang sangat cerah. Semoga hari ini juga akan memberikan manfaat apa hasil obrolan kita tentang peranan pendidikan dalam membangun generasi muda dan perdamaian bangsa. Ya, sebetulnya agak sedikit kaget ya. Ada undangan dari Kang Lutfi, katanya Teh coba kalau misalkan kita kaitkan pendidikan sama perdamaian. Nah, kalau berbicara seperti itu saya bukan expertnya sebenarnya. Karena kalau melihat perdamaian, apakah diri saya sudah damai? Oh, tentu belum tentu, karena kata siapa yang nyanyi Coldplay si Kang Aldi Taher ya. Dia kalau misalkan pusing, kalau mau nggak pusing itu kalau kita udah mati. Sepertinya damai juga seperti itu ya. Kita tidak akan selalu damai setiap saat, tetapi mungkin dengan adanya pendidikan itu akan membuat hidup kita balance setidaknya ya, walaupun tidak damai setiap saat. Gitu. Nah, oke. Karena di sini saya sangat mencintai pendidikan.
Jadi dari kalau misalkan lihat dari background mungkin tadi Teh Ninis bilang ini dari pendidikan, ya karena S1, S2, S3 saya linear, saking cintanya pendidikan saya nggak mau nih ngambil ke yang lain gitu. Gitu. Jadi sedikitnya di sini saya bukan berarti expert atau memang mau apa ya memberikan ilmu, tapi di sini kita mungkin ngobrol tapi memang yang sedikit bermakna gitu ya. Semoga dapat daging hari ini buat para audiens sekalian. Oke, boleh di next Teh? Ya, karena kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana sih si peran pendidikan perdamaian dengan kaitannya dengan anak muda katanya, pemuda gitu ya, di situ perdamaian bangsa gitu. Karena generasi muda, kenapa sih kita harus apa-apa ngaitin sama generasi muda? Karena generasi muda itu dia yang long life ya. Kalau misalkan kita lihat yang tua mungkin bentar lagi hidupnya gitu ya. Tapi we never know, sebenarnya anak muda juga gak ada yang tahu gitu ya, dia akan hidup panjang atau tidak. Tapi di sini memang generasi muda lah yang akan banyak memberikan sumbangsi terhadap perubahan gitu. Karena tadi kalau misalkan kita lihat dari jangka umurnya mereka lebih masih panjang gitu untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap yang ada di dunia. Tapi sekarang kita lihat bagaimana pendidikan. Gitu. Nah di sini mungkin ada beberapa yang nanti bakalan saya share sama teman-teman sekalian. Mungkin kita mulai dari karena tadi pendidikan perdamaian, berarti di situ kita akan berbicara dulu tentang pendidikan. Walaupun saya yakin di sini para teteh-teteh dan AA itu kalian juga sebenarnya expert ya dalam pendidikan, apalagi kalian yang sudah mengenyam pendidikan, ya kan? Dari mulai formal, informal, non formal gitu ya, itu kan juga pendidikan ya, gitu. Apalagi saya lihat ada yang S2 di UGM, ada yang Kang Lutfi sekarang sudah masuk di S3 gitu ya. Saya yakin kalian adalah orang-orang yang memang tidak tabu lagi dengan yang namanya pendidikan. Nanti coba kita lihat dulu sebenarnya pendidikan itu apa sih gitu. Lalu nanti kita lihat peranan pendidikan dalam membentuk karakter. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita berbicara tentang generasi muda itu pasti ada karakter di dalamnya. Muda berkarakter. Wah itu keren banget gitu ya. Kalau muda berkarakter, muda saja mungkin banyak. Tapi apakah harus berkarakter? Apakah ada anak muda yang berkarakter atau tidak? Mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga ada pendidikan untuk pemahaman lintas budaya. Walaupun ini sebenarnya banyak sekali mungkin ya kalau misalkan kita ngobrol tentang pendidikan dan perdamaian itu harus seperti apa. Tapi ini mungkin beberapa hal yang kira-kira mungkin dalam 1 jam ini bisa tersampaikan dalam obrolan kita. Jadi saya buat beberapa poin, ada 6 poin di sini. Pendidikan untuk pemahaman lintas budaya, karena tadi ada perdamaian bangsa, maka di sini mungkin ada sangkut pautnya dengan budaya ya. Karena tadi ada dari Unpar, saya lihat ya, saya dengar gitu ada dari UIN, kan itu berarti ada keragaman di situ. Makanya saya coba ulas sedikit tentang lintas budaya, lalu ada peran keluarga dan masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu tidak melulu tentang sekolah, tetapi di situ ada keluarga, ada masyarakat yang bisa bersangkutan dengan pendidikan. Lalu ada kurikulum pendidikan perdamaian, mungkin ini bersangkutan dengan sekolah dan lain-lain. Lalu ada terakhir kita lihat di sini. Ini adalah point of view-nya gitu ya, bahwa keterlibatan generasi muda dalam perdamaian itu seperti apa gitu. Dan apa sih sebenarnya pendidikan itu penting nggak mereka para generasi muda itu untuk menjadi pembawa perdamaian itu butuh pendidikan atau tidak menurut kita ngobrol bareng aja ya di sini ya Kang Lutfi ya. Oke. Nah ini boleh di next Ninis. Nah ini mungkin sedikit saya tanya dulu deh sama Kang Lutfi. Kang Lutfi nih orang pendidikan. Menurut Kang Lutfi kenapa sih pendidikan itu penting? Wah. Coba kita lihat dulu nih. Kenapa sih pendidikan itu penting gitu? Oke, ya sangat penting karena memang salah satu, kalau saya memaknainya seperti ini, pendidikan itu kan berawal dari pedagogik ya. Ada kata pedagogik gitu ya. Dimana pedagogik ini kalau kita maknai lebih gampang itu kayak mengantarkan. Pedagogos itu kan artinya mengantarkan. Jadi pendidikan itu kan upaya untuk mengantarkan gitu. Walaupun ya asbabun nuzulnya gitu ya, asbabun nuzulnya tentang itu, tentang ada seorang wanita yang mengantarkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan gitu. Jadi pentingnya pendidikan itu sebagai upaya untuk menyampaikan sesuatu kepada tujuan gitu, atau cita-cita, atau karakternya, atau sifatnya. Beren gitu kan. Oke, ya ngeri ya.
karena mungkin itu benar-benar filsuf sekali ya Kang Lutfi. Betul-betul sangat dari namanya aja pedagogus gitu ya. Terus dia mengantarkan, tapi tidak salah betul. Karena memang kita sering dengar bahwa katanya, pernah dengar nggak bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Pendidikan itu adalah mendewasakan diri, gitu ya. Mendewasakan seorang individu yang asalnya tahu dia tidak tahu, atau mendewasakan individu yang dia itu asalnya salah menjadi benar. Itu mungkin tadi karena mengantarkan, pendidikan itu mengantarkan asalnya dari yang buruk menjadi baik. Ya asal yang tidak tahu menjadi tahu. Itu mungkin yang kita maknai dari masyarakat gitu ya, bahwa mudahnya bahwa pendidikan itu adalah manusia kan manusia. Kalau misalkan kamu manusia belum terdidik, berarti kamu bukan manusia. Kayak ngeri, enggak juga ya? Enggak juga ya? Kayak gini mungkin teh, jadi dulu mah orang tua dulu gitu. Kalau teh sekolah ameh jadi jelema kan gitu mungkin gitu. Itu bilang kayak gitu, kan kayak bukan jelma, pokoknya sekolah sering kayak gitu ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, tapi kalau misalkan kita maknai dari kita bawa dulu ke pengertian dari undang-undang ya, UU SPN tentang nomor 20 tahun 2003 bahwa katanya pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Sadar dan terencana ya, karena orang yang berpendidikan itu harus sadar. Kalau yang tidak sadar susah menerima hasanah keilmuan untuk masuk ya gitu. Jadi usaha sadar dan terencana untuk menjadikan manusia itu menjadi manusia seutuhnya gitu. Jadi asalnya kalau misalkan kita lihat dari bayi gitu ya, yang tidak tahu apa-apa diisi oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, terlebih lagi masuk ke dalam lingkungan pendidikan di sekolah gitu formal, itu kan berarti terisi, semakin hari makin terisi. Nah itu kan terencana menjadi seutuhnya. Apakah nanti dia itu menjadi manusia yang utuh atau tidak gitu. Nah itu kan mungkin seutuhnya yang berakhlak mulia, yang religius katanya dari USPN itu gitu kan. Lalu ada juga menjadi yang berkarakter. Nah, itulah yang dikatakan pendidikan. Itulah di sini kenapa pendidikan itu penting. Yang pertama saya melihat bahwa pendidikan itu membangun masa depan individu dan masyarakat. Kenapa? Karena dengan adanya orang-orang yang terdidik, dengan adanya pendidikan, ya, individu-individu itu tadi menjadi seutuhnya, di mana si individu itu akan menjadi bagian dari masyarakat, sehingga di situ akan membangun masa depan individu dan masyarakat. Walaupun sekarang ada banyak AI, kita banyak ya, ChatGPT sekarang lagi ramai gitu. Tapi apakah mereka itu terbangun sendiri, hadir dengan sendirinya? Tidak. Tentu ini adalah adanya manusia-manusia terdidik, manusia-manusia yang penuh dengan pengetahuan, manusia-manusia yang penuh dengan kreativitas, manusia-manusia yang penuh dengan lain halnya gitu. Nah, itu sehingga mereka memiliki atau membangun masa depan gitu, individu dan juga masyarakat. Lalu di sini pendidikan itu memiliki fondasi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang. Nah, kita lihatlah kita saya, Kang Lutfi, Teh Ninis dan lain-lain gitu, itu kita dari ranah keluarga yang berbeda. Pasti akan membawa karakter seseorang yang berbeda. Misalnya Kang Lutfi yang dia humble, Teh Ninis yang sedikit pemalu, misalnya itu adalah pembangunan karakter. Nah, pembangunan karakter yang dididik oleh orang tuanya. Kita lihat kalau misalkan kita lihat ke Medan misalnya, karena suami saya dari Medan ya, dia cara berbicaranya keras. Berbeda dengan saya di Sunda dan juga Jawa misalnya. Itu kan pembawaan karakter seseorang itu berbeda, tergantung didikan daripada orang tua dan juga lingkungan sekitarnya. Kok kenapa Jawa kalau ngomong pelan? Kok kenapa orang Batak kalau ngomong teriak-teriak? Nah itu kan pembawaan gitu. Nah, sehingga di situ sangat penting gitu. Pendidikan itu membawa diri seseorang menjadi fondasi. Apakah lantas ketika orang Batak datang ke Jawa itu harus menjadi seperti Jawa? Tidak. Tapi itu adalah pembawaannya, itu sebagai fondasi. Ya saya seperti ini misalnya gitu, itu karena pembawaan dari didikan dia semasa kecilnya seperti itu. Pembawaan saya yang misalnya suka senyum, Kang Lutfi yang suka marah-marah misalnya, nah itu kan tergantung gitu. Nah seperti itu. Itu juga adalah bahwa pendidikan itu adalah fondasi. Gitu. Lalu ada pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan itu mungkin seorang untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat dan ekonomi. Itu terlebih karena kita lihat latar belakang pendidikan kita itu berbeda-beda. Ada yang dari ekonomi, ada yang dari pendidikan agama Islam, ada yang dari misalnya manajemen. Kita memiliki ekspertisnya berbeda-beda. Di mana pendidikan ini berarti secara tidak langsung ketika mereka turun ke masyarakat dan dunia kerja itu akan
berdampak terhadap ekonomi yang berbeda-beda, betul tidak? Ketika datang menjadi seorang akunting, dia membawa hasil pendidikannya untuk menjadi seorang accounting gitu ya, lalu itu akan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat gitu kan, di pendidikan dan lain hal sebagainya. Itu secara tidak langsung ketika turun ke dalam masyarakat itu akan memberikan tingkat ekonomi yang tinggi. Kita misalkan lihatlah rata-rata negara yang memang mereka itu memiliki tingkat pendidikannya itu tinggi, pasti ekonominya lebih maju. Kita lihat Singapura, kita lihat mana lagi, Finlandia. Itu kan secara tidak langsung ketika pendidikan itu baik, itu pasti ekonominya juga akan meningkat. Makanya di situ penting ketika memang sebuah negara itu dia memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, pasti mereka akan memiliki power yang tinggi. China dulu ekonominya gimana sih? Beda dengan sekarang. China itu punya tingkat ekonomi yang tinggi. Lihatlah dia seberapa berpengaruhnya China terhadap negara-negara yang ada di dunia. Itulah sehingga kenapa di situ pendidikan itu sangat mempengaruhi terhadap ekonomi. Dan terlebih dengan kalau misalkan kita agama Islam ya, yang agama Islam itu ada hadis Mas Lutfi yang tuntutlah ilmu walau bisin ya kan, talabul ilmu walau bisin gitu kan, itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin karena ternyata kita sudah melihat gitu ya realitanya hari ini bahwa China itu sekarang sudah menjadi sorotan dunia gitu. Nah itu karena mungkin pendidikan di China itu bagus sehingga memberikan sumbangsi terhadap ekonomi yang bagus juga. Nah, yang paling penting adalah pentingnya pendidikan itu juga terkait erat dengan pembangunan perdamaian. Kenapa? Karena dengan adanya pendidikan, kalian bisa damai itu seperti apa sih? Kita damai pada diri sendiri karena kita memiliki pemikiran atau pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan dari hasil didikan kita. Betul tidak? Gitu kan? Kita bisa berdamai dengan orang lain, kita bisa berdamai dengan dunia, jauhlah dunia gitu ya, dengan diri sendiri atau lingkungan sekitar saja gitu. Kita butuh pendidikan, sama orang tua diajarin toleransi misalnya, sama orang lain harus seperti ini. Itu kan akan menjadi dampaknya itu terhadap perdamaian. Nah, terlebih dari perdamaian dunia gitu ya, kita lihat kalau misalkan lebih jauhnya di perdamaian dunia, seperti apa peran pendidikan. Nah, itu kan pendidikan juga menjadi bagian daripada perdamaian dunia. Kalau misalkan kita lihat di wawasan kebangsaan, kenapa harus ada PPKN dan lain-lain, itu juga salah satunya adalah untuk meningkatkan perdamaian dunia. Itu dibekalilah kita itu. Itulah boleh di next. Itu salah satu pentingnya dari pendidikan. Nah, lalu di sini kita lihat peran pendidikan. Tadi kenapa? Oh ternyata kita setuju ya bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Karena kalau misalkan tidak, kita tidak akan menjadi seperti ini, betul tidak? Bisa menjadi seorang yang terdidik, gitu kan? Kita bisa toleransi dengan lingkungan sekitar kita, kita bisa bergabung dengan masyarakat, gitu. Sehingga berarti di situ kita sudah damai dengan lingkungan sekitar kita dan juga apapun yang berubah hari ini. Betul ya, dengan adanya COVID, kita bisa berdamai akhirnya ya hari ini gitu ya. Dengan adanya COVID dulu yang sampai stressful gitu ya, sebenarnya kenapa orang-orang meninggal itu ternyata karena stres ya, kan menghadapi sesuatu yang baru gitu ya. Nah itu mungkin pentingnya juga pendidikan gitu ya. Lalu kita lihat ini peran pendidikan dalam membentuk karakter. Karena tadi saya bilang bahwa menurut USPN itu pendidikan itu adalah untuk menjadikan manusia seutuhnya. Salah satunya itu adalah manusia yang berkarakter. Nah, makanya di sini pendidikan juga sangat erat kaitannya dengan membentuk karakter, moral, dan juga etika. Coba kita lihat orang yang memang dia tidak dididik oleh orang tuanya ketika bertemu dengan orang itu mengucapkan salam. Ketika tidak tersenyum. Itu kan tergantung terhadap pendidikannya. Itu kalau misalkan kenapa saya mencontohkan dari keluarga dulu, karena memang betul ya, kita sebelum sekolah itu sebetulnya kita sudah dididik di keluarga, di lingkungan kita gitu ya. Nah itu secara tidak langsung yang membentuk karakter, moral, dan juga etika kita sebagai manusia itu pasti bukan sekolah pertamanya. Itu pasti di lingkungan keluarga, pendidikan informal, dan juga lingkungan daripada masyarakat. Gitu. Makanya di sini bahwa pendidikan itu sangat membentuk karakter kita. Kita bisa berdamai dengan perubahan, kita bisa berdamai dengan orang-orang sekitar kita, itu tergantung pada bagaimana karakter, moral, dan etika kita. Bagaimana kita bisa mencintai sesama manusia, bagaimana kita bisa
jujur, amanah. Di sini kalau misalkan kita lihat ada 9 pilar karakter. Yang pertama itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita tidak merusak alam, kita tidak saling menghujat, kita tidak rasis, itu kan secara tidak langsung adalah adanya cinta atau rasa cinta kita terhadap sesama ciptaan Tuhan gitu kan. Lalu ada mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Itu karakter ya, bersangkutan dengan karakter. Jujur, amanah, bijak, lalu hormat gitu ya, hormat, santun, itu kan karakter ya. Ada yang tidak seperti itu, ada. Karena mungkin oleh orang tuanya tidak dididik seperti itu gitu kan. Ada yang punten misalnya sambil merengkuh badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua kita gitu ya, itu kan juga adalah pendidikan. Bagaimana kita bisa orang-orang apalagi sekarang netizen julid gitu ya, terus si eta sopan ngalewat teh. Nah seperti itu kita harus menghindari. Bagaimana apalagi saya sekarang misalnya menjadi orang tua ya, alhamdulillah sudah dikaruniai amanah oleh Allah gitu, bagaimana saya bisa mendidik anak saya ketika memang ada orang ke rumah harus menyapa, harus menegur salam gitu kan. Nah itu kan bagian dari pendidikan, bagaimana dia bisa berdamai dengan lingkungan sekitarnya seperti itu. Itu kan generasi muda, betul ya, generasi muda. Bagaimana dari mulai kecil, bahkan misalnya kalau kita sebut generasi muda tuh gen apa ya sekarang? Kalau saya kan milenial gitu ya, Gen Z ya. Para Gen Z ini harus dididik seperti apa nih biar dia itu akan membawa perubahan, membangun generasi muda itu yang bisa memberikan perdamaian terhadap bangsa. Ini lalu moral itu biasanya bersangkutan dengan norma-norma etika yang ada di masyarakat, misalnya bahwa kita lihat ya pendidikan atau pergaulan zaman dahulu sama sekarang itu sangat amat berbeda tuh ya. Karena saya orang zaman dulu ya, nggak tahu kalau misalkan orang Kang Lutfi orang zaman kapan? Zaman Zaman dulu. Sayangnya di sini nggak tahu ada dari audiens ada yang dari Gen Z misalnya. Pokoknya saya tuh zaman hari nongkrong di depan TV, nonton film, nungguin Doraemon gitu. Yang sampai sekarang tuh Nobita masih SD ya. Pas saya dulu masih SD, Nobita sekarang masih SD. Nah itu saya, generasi itu. Kita bisa lihat bahwa ada pergeseran atau perubahan daripada sistem atau etika masyarakat yang ada gitu. Bahwa di situ manusia gitu ya, gen berbagai berbagai gen, ada gen Z, ada gen yang migrasi, mungkin ya orang tua kita mungkin itu adalah gen-gen yang generation yang migrasi ya, dari mereka itu yang gaptek di digital, sekarang yang sudah serba digital, ada yang memang mereka itu bisa berubah atau mengikuti perubahan, ada yang juga mereka ya sudah dengan tidak mengikuti perubahan gitu, atau sekarang Gen Z itu sudah kita lihat pergaulannya seperti apa gitu ya, berbeda dengan zaman dahulu. Nah itu bukan berarti misalnya dengan ya kita bersangkut lagi sama teknologi, bukan berarti itu membawa sebuah kenegatifan, karena memang di situ juga banyak positifnya juga. Tapi di sini ketika kita melihat norma-norma dan etika, bagaimana norma dan etika yang berkembang di masyarakat, yang itu akan mendidik para generasi muda di sini. Kalau misalkan saya lihat apalagi kemarin dengan adanya COVID gitu ya, pembelajaran jarak jauh, lalu mereka lebih pada individualis gitu ya, itu juga akan membawa nilai-nilai atau norma etika dari setiap si generasi muda itu untuk bisa bergaul. Mereka ketika bertemu dengan orang banyak ada yang takut misalnya. Anak saya dia karena lahirnya adalah di zaman COVID, ketika lihat manusia jadi takut. Nah itu kan secara tidak langsung bagaimana mereka itu bisa bersosialisasi lagi, menata diri lagi gitu. Terlebih mungkin dengan misalnya si Gen Z ini adalah mereka yang terbiasa dengan adanya teknologi, atau dengan kita lihat sih bahwa Gen Z itu mereka lebih individualis ya, karena mereka sudah apa-apa bisa sendiri gitu kan. Kalau misalkan dulu kita pembelajaran karena tidak ada jarak jauh, kita harus bertemu, tegur sapa, nilai sosialnya lebih tinggi gitu kan. Nah itu akan membawa nilai dan norma apa yang menjadi landasan buat mereka. Lalu etika di sini, etika juga berperan di sini. Bagaimana sih pendidikan itu membawa etika seseorang itu, atau bersangkutannya sama prinsip
prinsip kalau di sini etika itu. Bagaimana si individu itu bisa berperilaku dalam situasi yang melibatkan pertimbangan tentang apa yang benar atau yang salah. Ini etika mungkin di sebagian orang kalau kita lihat di negara lain ya, di negara barat mungkin dengan hidup bersama sebelum menikah itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Tapi berbeda dengan di Indonesia. Indonesia kita memegang teguh bahwa kita tidak bisa seperti itu. Itu kan juga etika. Bagaimana kita itu bisa menganggap sesuatu itu benar atau salah. Ya, kalau di Indonesia itu salah karena nilai atau norma yang kita pegang itu adalah itu tidak baik. Tapi di Barat ya buat mereka itu benar-benar saja karena memang mereka tidak menganut agama atau norma yang seperti itu gitu ya. Karena kalau di kita kan memang sikap ininya tuh kental gitu ya. Perilaku terhadap manusia itu sangat kental kita itu gitu ya. Nah, sehingga di situ untuk perlakuan-perlakuan seperti itu kan akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap benar dan salah itu sehingga di situ pendidikan di sini maupun di luar itu pasti akan berbeda bagaimana membawa etika-etika moral dan karakter terhadap si generasi muda ini yang berbeda pula gitu. Itu mungkin sedikit peran pendidikan dalam membentuk karakter. Lalu yang selanjutnya, nah ini kita mulai touch sedikit ke perdamaian ya, karena kalau misalkan kita berbicara tentang perdamaian berarti kita harus bisa menerima bagaimana perbedaan kita dengan orang lain, bagaimana kita memandang suatu hal itu sama atau tidak dengan kita. Dan itu mungkin ketika kita sama pendapatnya itu pasti sudah damai, betul tidak? Tetapi ketika kita memandang satu hal yang berbeda itu pasti ada konflik. Nah, berdamai itu kan berarti tidak ada konflik, betul ya? Seperti itu. Kalau pandangan saya, gitu ya. Tergantung para mas-masnya atau mbaknya bisa berpendapat yang berbeda. Tapi di sini saya melihat bahwa perdamaian itu ketika kita itu bisa memandang sesuatu itu diterima secara bersama walaupun itu berbeda. Oke, nah di sini karena biasanya itu bersangkutan erat kalau misalkan kita lihat di kenegaraan itu pasti lintas budaya gitu. Nah di sini sedikit saya oles bahwa pendidikan itu untuk pemahaman lintas budaya. Kita bisa menerima orang-orang, kita bisa bertemu dengan teman Pak Sufi yang dari Pangalengan, misalnya Mas Firdaus yang dari Medan, terus Mbak Ninis yang dari Jakarta itu kan membawa tadi saya bilang bahwa ada karakter, etika dan moral yang berbeda. Sehingga di situ ketika bertemu apakah bisa berjalan bersamaan atau tidak, betul tidak? Nah, ketika misalnya kita lihat kalau di kita perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau misalkan di luar perbedaan kulit hitam dan juga kulit putih itu sangat bergeserkan sekali gitu ya, masih sangat kental gitu bahwa di situ tentu sering ada diskriminasi, ada perlakuan yang berbeda sehingga di situ tidak ada perdamaian yang timbul gitu. Nah, sehingga di sini ketika kita melihat bahwa lintas budaya ini sangat mempengaruhi terhadap perdamaian. Sehingga di sini ketika misalnya kenapa kok sekarang kita bisa menerima misalnya dengan adanya perbedaan-perbedaan lintas budaya gitu, karena adanya pendidikan. Di sekolah kita diajarkan bahwa kita itu tidak bisa rasis. Dulu mungkin waktu kecil kalian suka bilang si eta mah hidung, si eta mah putih, seperti itu ya. Tetapi ketika kita diajarkan di sekolah, kita diajarkan oleh orang tua bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, itulah di situ kita melihat bahwa peran pendidikan terhadap lintas budaya dan perdamaian itu sangat erat. Ya, seperti itu. Itu yang saya pahami gitu ya. Nah, di sini kita lihat lagi terlebih ada peran keluarga dan masyarakat. Tadi saya bilang, kalau formal itu mungkin lebih terlihat ya pendidikannya gitu ya. Karena mereka punya kurikulum, karena mereka punya program, karena mereka punya dan lain-lain sebagainya gitu ya, ada pembagian peran dan lain-lain. Tapi ketika kita melihat masyarakat dan keluarga, sebetulnya kita juga punya kurikulum, betul tidak? Cara mendidik orang tua saya dengan Mas Lutfi itu pasti berbeda. Tetapi secara tidak langsung itu ada perannya tapi tidak tertulis. Beda ketika di pendidikan, ada kepala sekolah, ada guru, ada masyarakat, itu mereka mengambil peran seperti apa? Tenaga kependidikan itu seperti
apa? Mereka punya perannya masing-masing gitu. Ada kurikulumnya, bahwa misalnya kalau kita lihat di sekolah-sekolah ada visi misi. Seperti apa? Oh, sekolah ini ingin menjadikan siswa yang berkarakter misalnya. Itu kan juga memiliki visi. Tapi kalau misalkan keluarga, sebenarnya keluarga juga memiliki visi, hanya saja tidak tertulis dan diumumkan, ya nggak? Tidak dipublikasikan, misalnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya memiliki peran. Bahkan kalau misalkan saya bilang peran keluarga dan masyarakat itu sebenarnya dalam pendidikan dan juga perdamaian itu adalah 70%-nya dari keluarga dan masyarakat. Kenapa? Karena pendidikan itu sebetulnya hanya formal itu hanya menerima atau mengasah gitu ya, mengasah apa yang sudah mereka bawa. Kenapa kok sekolah yang bagus inputnya mereka lebih mudah mengubah menjadikan outputnya bagus. Tetapi ketika kita lihat sekolah negeri misalnya, sekolah negeri yang notabene-nya anak-anak inputnya itu adalah yang beragam. Ya, kalau misalkan kita lihat sekolah yang favorit misalnya, ya, kalau misalkan sekolah favorit, mereka itu misalnya memiliki kriteria, gitu kan. Kamu harus yang masuk ke sini adalah mereka yang punya nilai bagus, mereka yang punya prestasi baik, mereka yang kalau misalkan kita lihat di pesantren atau sekolah Islam minimal punya 1 juz loh. Berarti kalau misalkan seperti itu inputnya sudah baik, tetapi ketika kita main di sekolah negeri itu sangat beragam, apalagi mereka itu hanya dari zonasi, ya kan? Itu akan sangat berbeda. Nah, itu adalah yang membedakan orang-orang dari mereka itu pendidikan dari keluarga dan masyarakatnya seperti apa. Itu kan akan memberikannya, makanya saya bilang bahwa pendidikan dari keluarga dan masyarakat itu sangat penting, sangat kuat gitu ya, daripada pendidikan di sekolah. Karena di sekolah itu hanya mengasah apa yang sudah mereka dapatkan di keluarga, atau misalnya si sekolah itu, sekolah formal itu, mereka itu kalau misalkan kita lihat ada misalnya kalau di negeri kan orang-orang tuanya misalnya kan mereka tabu ya, tabu sama yang namanya kurikulum. Saya sering dengar keluh kesah dari kakak-kakak saya misalnya yang mereka nyokain, naon atuh itu kurikulum teh gonta-ganti wae misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan secara tidak langsung bahwa oh ternyata kurikulum buat mereka itu adalah hal yang tabu gitu kan. Nah, berbeda dengan misalnya sekolah-sekolah yang bagus, orang tuanya itu pasti mereka melihat ini kurikulumnya apa nih. Apalagi kalau misalkan mau sekolah nyokolahin anak yang misalnya di 2 kurikulum, wah ini kayak kurikulumnya udah Cambridge, wah ini kurikulumnya udah bagus nih program kerjanya dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kan secara tidak langsung orang tuanya juga yang mengerti. Nah, kenapa mereka menitipkan anaknya ke sekolah? Nah, karena misalnya orang tua itu mereka itu hanya bisa memberikan pendidikannya itu sebatas misalnya tadi nilai dan norma. Tetapi dengan misalnya sekarang apalagi di era globalisasi gitu ya, keterbukaan, mereka ngerti nggak sih masalah teknologi? Oh, jarang kayaknya mereka tahu tentang teknologi di mana sih di pendidikan formal. Nah, sehingga di situ peran boleh di back lagi ke yang tadi. Nah, ini sehingga di situ peran antara sekolah, orang tua dan keluarga, juga di sini ada masyarakat luas dan industri, ini sangat erat kaitannya. Kalau misalkan di perguruan tinggi, wah industri ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena industri ini yang akan menerima hasil lulusan yang ada di perguruan tinggi. Makanya berbondong-bondong gitu ya, perguruan tinggi itu mereka harus banyak bekerja sama dengan industri dan juga masyarakat luas. Apalagi kalau misalkan kita di perguruan tinggi itu ada tidak hanya pendidikan, tidak hanya sekolah, tetapi kita harus ada penelitian. Penelitian itu kan bikin skripsi ya, kita harus kembali ke masyarakat. Ada juga pengabdian. Pengabdian itu salah satu tuntutan bahwa kita itu harus bisa memberikan sumbangsi terhadap masyarakat. Sehingga di situ ada tidak hanya pendidikan, penelitian dan juga pengabdian gitu. Tetapi di sini ada juga industri. Industri itu yang akan menyerap lulusannya gitu. Sehingga di sini bagaimana sih pendidikan itu bisa sangat berpengaruh gitu ya terhadap generasi muda, especially dari perdamaian gitu ya, perdamaian karena ya ini bahwa
manusia sebagai individu, manusia di dalam masyarakat, manusia yang akan kembali ke dunia industri, bahkan kita yang berada dalam tatanan negara dan dunia itu saling bersangkutan. Sehingga di sini semuanya itu harus saling bersangkutan dan bisa berdamai. Ketika misalnya perguruan tinggi tidak berdamai dengan industri, wah itu sangat menyayangkan ya. Ketika sekolah tidak bisa berdamai dengan masyarakat, siapa? Mereka mau dapat dari mana inputnya? Ketika memang keluarga tidak berdamai dengan sekolah, mereka mau dapat dari mana pendidikan anak formalnya? Seperti itu. Makanya di sini bahwa peran keluarga dan masyarakat itu sangat erat dalam perdamaian bangsa dan juga generasi. Seperti itu. Lalu kita lihat, nah ini kita lihat ke pendidikan formal mungkin ya. Kalau kurikulum ini ke pendidikan formal ya. Boleh di yang kurikulum nggak? Nah, ini ada kurikulum pendidikan perdamaian. Ini sudah maju terhadap ranahnya pendidikan formal dan juga perdamaian. Di mana ini kaitannya? Di mana ini perannya antara kurikulum, pendidikan, dan juga perdamaian? Nah, bahwa tadi saya bilang pendidikan itu kan ada formal. Nah, itu biasanya orang sebenarnya yang tahunya pendidikan itu adalah sekolah, padahal pendidikan tidak hanya melulu persekolahan, tetapi mau tidak mau bahwa itu adalah mindset daripada masyarakat luas, bahwa pendidikan itu yang formal adalah sekolah. Nah, di dalam sekolah itu tentunya ada yang namanya kurikulum, di mana di sini kurikulum ini yang akan membawa, kalau misalkan di pendidikannya orang pendidikan mungkin ini sudah tidak menjadi suatu hal yang tabu juga ya, bahwa kurikulum itu adalah fondasinya dari pendidikan. Kamu milih pendidikan itu yang seperti apa sih Pak Lutfi misalnya? Pasti misalnya yang bagus, yang dia itu punya program kerjanya bagus, yang visi-misinya seperti apa, atau misalkan kita lihat sekarang ada kurikulum mereka belajar kampus merdeka ya, itu kan sebuah kurikulum yang dicetuskan untuk pendidikan. Pendidikan itu mau seperti apa gitu. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung di situ kita butuh yang namanya kurikulum. Tidak semudah itu loh kita mendidik manusia. Karakter manusia yang berbeda itu harus diarahkan kepada tujuan yang sama. Maka di situ dibutuhkan yang namanya kurikulum. Tetapi ketika ingin mendidik manusia yang damai, yang memberikan atau yang akan membangun perdamaian bangsa itu, maka di situ harus pendidikannya seperti apa. Nah, berarti di situ ada kurikulumnya. Apa coba kita lihat kurikulum dari dulu, zaman dulu banyak sekali sudah banyak berubah ya. Dari mulai kurikulum 1945, lalu sampai dengan kalau kita angkatan kita mungkin mulai dari KBK SD ya, lalu ada KTSP. Dari KTSP kita berubah lagi ke kurikulum 2013, sempat berubah dulu jadi kurikulum prototype. Apa sih sebenarnya isinya? Apakah hanya namanya saja? Ataukah memang di dalamnya hasanah dari si kurikulum itu memang membawakan pendidikan yang berbeda? Atau sekarang dengan adanya MBKM, ya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, seperti apa sih? Apakah itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap generasi muda atau tidak? Apakah ini akan memberikan perdamaian terhadap bangsa atau tidak? Nah, seperti itu. Itu maka di sini ketika ingin berdamai, maka di sini harus dididik manusia. Ketika pendidikannya itu ingin yang seperti apa, maka di situ kurikulumnya yang harus diasah atau digodok gitu ya. Kayak di sini saya bilang bahwa kurikulum yang akan mengajarkan tentang perdamaian, berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Nah, kan sekarang kita belajar bisa di mana saja, gitu ya. Apalagi dengan era keterbukaan, dengan adanya AI, dengan adanya segala kemudahan yang kita dapat. Jangan bilang bahwa kita itu tidak dapat ilmu. Jangan bilang kita susah mendapatkan ilmu, itu nihil. Tidak mungkin di zaman sekarang ya. Makanya sebetulnya harusnya manusia zaman sekarang itu lebih pada pintar. Kenapa? Karena mereka itu sekarang sudah tidak dibatasi untuk mendapatkan ilmu, tetapi bagaimana mereka itu bisa menyerap keilmuan tersebut terhadap diri mereka, terhadap pembawaan mereka sebagai manusia. Ada yang mereka itu tidak bisa berdamai dengan adanya perubahan-perubahannya, ada yang stres dengan adanya perubahan, ada yang memang mereka bisa menerima. Nah, itu juga tergantung daripada pembawaan diri mereka sendiri gitu.
Mungkin seperti itu, bahwa di sini di mana siswa didorong untuk memahami, menghargai, dan berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan bersama dengan mengajarkan nilai-nilai perdamaian sejak dini. Tadi ya orang tua ya banyak mengajarkan etika, nilai, norma yang dianut gitu ya. Lalu di sini kurikulum juga memiliki potensi untuk membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya perdamaian. Dengan adanya PKN ya, kita cinta bangsa. Kalau misalkan nggak kita yang mencintai bangsa kita, kalau misalkan kita digempur sama Rusia, kitanya tidak berdamai dengan negara kita, habislah kita. Nah, makanya di sini kita membutuhkan yang namanya generasi yang cinta bangsa, generasi yang memang mencintai negaranya. Gitu. Kenapa misalnya Korea kita lihat ya ada wamil, wajib militer, karena mereka itu dididik bahwa mereka itu harus mencintai negaranya, mereka harus mencintai bangsanya. Apakah di Indonesia sudah ada? Wajib sholat. Wajib sholat, alhamdulillah ya. Kalau misalkan berarti sudah bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Ada sekarang ada yang namanya ini apa? Pendidikan Pancasila. Ya. Pernah dengar ya di MBKM itu juga menjadi salah satu program dari Kang siapa? Mas Menteri, dari Mas Menteri, salah satunya adalah pendidikan Pancasila. Tapi sebelumnya juga dari ada yang namanya PPBN, perdamaian gitu ya, itu bela negara, itu juga sudah diadakan di dalam kurikulum gitu. Duh, ini tinggal sedikit lagi tentu saya. Lalu yang selanjutnya ada keterlibatan generasi muda dalam perdamaian. Seperti apa? Ini kita lihat agak belibet sebenarnya tidak. Biar oh iya betul. Saya hanya mengisi saja ya, tapi mohon maaf Pak Lutfi, ini pemikirannya agak original ya. Nah, ini pemikiran saya, mungkin ini kan Mas Lutfi atau Mbak Ninis, Mas Firdaus juga bisa berpendapat yang lain gitu ya. Tapi di sini saya melihat bahwa keterlibatan dari generasi muda dalam perdamaian itu adalah yang pertama dengan adanya perdamaian dan juga sistem pendidikan. Dimana kita lihat di sini ada dua hal. Ketika kita lihat keterlibatan generasi muda dalam perdamaian, maka di situ ada perdamaian dan juga sistem pendidikan. Yang pertama, generasi muda itu sebagai aksi sosial. Betul ya, ketika kita ingin berdamai, ketika ada yang salah dengan tatanan kenegaraan, siapa sih di situ yang berperan? Generasi muda. Dulu pernah siapa yang digulingkan? Soeharto? Soeharto pernah digulingkan, suruh turun dari masa jabatannya, itu siapa? Karena itu adalah para generasi muda. Nah, makanya di sini generasi muda itu adalah sebagai generasi aksi sosial. Lalu ada pendidikan perdamaian, di mana ketika ingin menjadi manusia yang berdamai, maka di situ dibutuhkan yang namanya pendidikan perdamaian. Yang tadi saya bilang bahwa harus dibekali yang namanya bela negara, harus dibekali dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara. Nah ini kalau misalkan di Kolombia itu ada yang namanya pendidikan perdamaian di Kolombia. Kalau di kita namanya bukan pendidikan perdamaian sih sebenarnya ya. Dengan adanya PPBN, lalu tadi ada dengan adanya pendidikan Pancasila, itu juga menjadi bagian daripada nilai teguh yang dipegang oleh negara. Lalu ada advokasi dan hak asasi manusia. Biasanya ini datangnya dari para generasi muda. Mereka itu selalu menyuarakan ya advokasi mereka terhadap HAM, advokasi mereka terhadap kebijakan, gitu ya. Sekarang kalau misalkan bukan mahasiswa, biasanya mahasiswa ya yang banyak memberikan sumbangsi seperti ini, gitu. Karena mereka mempunyai pemikiran yang berbeda dan juga mereka sudah dibekali keilmuan. Oh, mereka bisa melihat ada yang salah dengan tatanan negara ini, ada yang salah dengan kebijakan yang ada. Tuh, mungkin dari sisi pendidikan. Lalu dari sistem pendidikan, ya, tadi perdamaian, sistem pendidikan, ini tadi saya bilang bahwa harus ada integrasi kurikulum dan perdamaian. Makanya di situ ada di dalam kurikulum itu sudah masuk, kalau misalkan saya evaluasi kurikulum dari kurikulum zaman dahulu, nggak ada yang namanya mereka itu pendidikan bela negara. Tapi sekarang sudah mulai dari tahun menterinya Pak Nuh ya, sudah masuk ada PPBN bela negara, lalu sekarang dengan adanya MBKM juga itu kan mungkin kalau saya lihat ya Mas Menteri itu ingin memberikan kepada para generasi muda itu bahwa kita itu merdeka belajar itu adalah yang seperti apa? Merdeka siswa itu harus belajar itu secara merdeka. Nah, berarti memberikan kesempatan kepada kita gitu ya untuk memerdekakan diri sendiri. Secara tidak langsung itu adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan cara belajar kita sendiri. Benar nggak? Kalau dulu kita kudu didikte misalnya sekolah. Sekarang kan tidak. Dulu masuk SD kita harus bisa baca.
Caristum dan baca. Pernah kan ada program seperti itu? Sekarang dihapuskan oleh Mas Menteri karena itu bisa mungkin ya dilihat mungkin dari hasil evaluasi, makanya kenapa dibuat seperti ini. Dari hasil evaluasi itu tidak baik terhadap mental siswanya, mental daripada pelajarnya, sehingga di situ ditiadakanlah yang namanya wajib SD itu wajib bisa baca dan tulis. Oh, ini wajib militer ya? Wajib militer itu makanya di Korea aja udah seumuran tua ya. Siapa sekarang yang lagi wamil kemarin? Siapa yang K-pop nggak ngikutin ya? Nah, makanya kemarin BTS ada bubar dulu itu karena salah satu personilnya mereka lagi ikut dulu wamil. Gitu. Itu karena biar bisa berdamai, mereka bisa berdamai dengan bangsa dan negaranya dan juga Wamil itu wajib pilihan. Gitu. Wajib pilihan ya. Oke, kalau buat Mas Lutfi, wamil itu adalah wajib pilihan. Betul, karena pendidikan itu milih-milih juga ya. Tidak semuanya harus diserap gitu ya. Ketika 2024 kita akan wamil. Wamil. Wajib pilihan. Pilihan pemilu ya. Ya seperti apa gitu ya, yang apakah mereka yang akan bisa memberikan perdamaian terhadap bangsa, atau misalkan mereka yang politiknya kuat karena ingin memperkuat si parpolnya. Nah, seperti itu. Kita juga sebagai generasi muda harus wamil, wajib memilih gitu. Yang memberikan perdamaian terhadap bangsa. Siapa? Lagi-lagi generasi muda. Jadilah generasi muda yang terdidik, yang memang mereka bisa membangun perdamaian bangsa. Mungkin seperti itu sih. Sudah selesai mungkin ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Guys, alhamdulillah ya, bersemangat dari tadi ya. Boleh minum dulu nanti ya. Iya. Mana? Ini minum. Oke, terima kasih Teh Lala. Sangat bermanfaat sekali, sangat keren sekali. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan satu buah alunan azan dari musik ya. Salah satu musik dari Kang Daus. Maka Kang Daus. Ya. Good play. Lord, I saw down in the hall. Will you see me wherever I go? That's really matter at all. I'm singing my song. I'm singing for my freedom. Can't you hear me? I'm groaning my blues all alone. I'm broken and I'm so alone. If the world is on my side, and I know that you're all inside, I need you to shine my way. Lord, what I'm so low and down in the hole. Will you see me wherever I go? Doesn't really matter if I'm singing my song. I'm singing for my freedom. Can't you hear me? I'm groaning my blues away. Although I'm broken and I'm so alone. If the world is not on my side, and I know that you're all inside, I need you to shine my way. Tentang apa sih Kang? Tentang pendidikan yang menyesatkan. Enggak, kalau saya pengen komentarin, kadang-kadang benar nggak nih buat para
akademisi yang khusus di pendidikan, bahwa institusi pendidikan itu kadang-kadang dia menjadi salah satu tempat efektifnya indoktrinasi untuk pemikiran-pemikiran alternatif, misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana tanggapannya dari para narasumber dan moderator dan juga siap mana? Kalau bicara supaya lebih cepat nyampe itu betul ya alternatif. Tapi sedikit mengulas ya tadi beberapa pembahasan mengenai pendidikan pertama ya. Apalagi kita relatekan dengan generasi muda kan juga tentang perdamaian bangsa. Ada 3 pertanyaan nanti akhirnya yang kita akan minimal 3 pertanyaan yang mengandung tendensi mengandung sedikit konflik karena pada dasarnya pendidikan perdamaian itu lahir dari daerah-daerah yang konflik. Saya jadi ingat beberapa buku yang ditulis oleh Pak Taufi kalau nggak salah itu tahun 2016. Beliau menulis tentang pendidikan perdamaian dan beliau juga ikut serta masuk atau observasi di daerah-daerah konflik. Di Indonesia seperti dulu ada GAM gitu ya. Mana perhatian tentang pendidikan perdamaian ini lebih pada kekhawatiran warisan. Jadi konflik yang diwariskan ke anak-anak cucu sehingga yang diwariskan seharusnya harta, tanah dan tahta dan tahta itu malah menjadi Menjadi rasa benci, menjadi rasa curiga. Jadi latar belakang dari pendidikan formal Pak Taufik itu adalah salah satu untuk mencegah pewarisan hal-hal yang dinilai negatif. Apalagi ketika ngomongin pendidikan yang tadi saya sedikit bahas mengenai pedagogos itu ya, pedagogos bagaimana mengantarkan terus kurikulum, di mana akar kurikulum itu udah jalan gitu ya pada dasarnya. Kurikulum itu pengantaran gitu. Nah, kalau ngomongin juga perdamaian ini, pertanyaan kedua adalah bagaimana sebenarnya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan pendidikan yang mendukung pada arah penanaman. Perpres nomor 27 itu menjadi salah satu upaya yang diberikan oleh Jokowi sebagai penanaman karakter. Karena mungkin dinilai oleh Pak Jokowi pada saat itu bahwa krisis karakter di Indonesia itu disebabkan dari informasi-informasi yang sangat terbuka dan kita tidak punya filter. Sehingga budaya-budaya kita sedikit mengikis adanya sehingga penguatan pendidikan karakter kita salah satunya adalah gotong royong di mana kita sangat erat sekali di Jawa Barat. Nah, dan yang ketiga membangun fitrah manusia. Karena pada dasarnya saya sempat gabung dengan Bang Daus kalau akan menggagas mengenai 5 for apa itu values itu yang memuji itu salah satunya itu. Jadi penanaman ke generasi muda itu adalah memahami perbedaan. Perbedaan itu memang sengaja atau sengaja Tuhan berikan. Kita dituntut untuk memahami itu karena tadi bilang mungkin di negara-negara lain ras kulit putih, ras kulit hitam itu masih ada. Sedangkan di kita malah jadi jadi biasa-biasa aja gitu. Disebut hitam, orang hitam ya emang faktanya. Tapi sekarang ada aturan jadi body shaming gitu. Jadi body shaming. Tapi ke orang putih disebut bodas, gak jadi apa-apa gitu. Kenapa gitu? Nah ini adalah pikiran-pikiran yang kita akan latih. Tadi teman-teman tadi bilang bahwa bagaimana lembaga pendidikan ini memerankan tentang pikiran-pikiran alternatif. Ya, itu juga artinya kan bebas nilai ya. Pikiran alternatif ini ada yang memang jadi lebih baik untuk untuk membangun perdamaian atau persatuan. Tapi juga ada pemikiran alternatif itu yang justru diindoktrinasi di institusi pendidikan biar menjadi lebih eksklusi gitu, lebih keras, lebih lain sebagainya lah, seperti itu. Artinya kan mau tidak mau institusi pendidikan ini sangat efektif untuk mengindoktrinasi apapun itu gitu, yang baik itu yang bagus ataupun yang dianggap kurang parok dengan masyarakat
pada umumnya. Nah ini bagaimana mungkin ini kritik sekaligus otokritik juga ya, tapi tetap diakui bahwa institusi pendidikan itu sangat efektif untuk membentuk generasi. Ini harus saya mati. Mas suaranya sini. Oke, jadi nanti teman-teman boleh menanggapi juga, bukan hanya Teh Lala atau saya atau di sini ini boleh komen kok, atau nanti juga ketika diupload boleh di komen-komen juga. Nah, bagaimana menjawab hal seperti itu, Teh Lala, yang digaungkan oleh Kang Dausis? Oke, menarik sekali ya. Sangat falsafah sekali ya. Nah, kalau misalkan saya tadi lihat ya dari doktrinisasi bahwa saya lihat di sini komentar terhadap pendidikan formal ya, karena secara tidak langsung tadi katanya bahwa di dalam pendidikan itu mereka itu digiring untuk justru sama gitu ya. Berarti sebenarnya di situ tidak memberikan kedamaian terhadap setiap fitrahnya mereka masing-masing, betul. Tetapi di sini bahwa tidak bisa dipungkiri ya Kang ya, bahwa manusia jangankan yang berada di pelosok sana, tadi yang bilang di Banda Aceh, di NTB dan Papua, bahwa kita di Jawa gitu itu sangat berbeda gitu kan. Nah, sehingga di sini bagaimana sih pendidikan formal, especially misalnya kita lihat dari kementerian, itu harus seperti apa bisa memberikan pendidikan yang sama. Sebetulnya karena mereka ingin menggiring tujuan yang ditetapkan gitu ya. Karena saya berbicara dari seorang praktisi ya. Karena kalau misalkan dari masyarakat, mungkin saya juga akan berkomentar seperti itu. Kok tidak fleksibel? Seperti itu ya. Tetapi balik lagi, saya bilang tadi di pertengahan bahwa pendidikan formal itu, saya bilang bahwa pendidikan formal itu hanya misalnya 30% mereka itu mengasah. Datangnya dari mana pendidikan yang sangat kuat? Dari keluarga dan juga masyarakat. Sehingga di situ si pemerintah atau pendidikan formal itu hanya mewadahi. Kalau misalkan pendidikan formal, para praktisi harus mewadahi semua kemauan dari masyarakat. Kang Daus, saya, Kang Lutfi, teknis mendidik anak aja inginnya berbeda-beda. Betul tidak? Ketika pemerintah sebagai wadah atau saya sebagai praktisi, saya harus memenuhi kemauan Kang Firdaus. Anak saya harus jadi seperti ini, Anda seorang pendidik harus seperti apa? Tidak mudah seperti itu. Tapi kenapa di situ ada doktrinisasi? Sebetulnya bukan doktrinisasi sih saya melihatnya ya. Walaupun sebenarnya itu karena digiring mereka harus seperti A. Mereka harus seperti apa yang diinginkan oleh pendidikan di Indonesia. Walaupun kita tidak bisa mengevaluasi bahwa pendidikan di Indonesia itu benar atau tidak. Karena kita lihat misalnya di Finlandia nggak boleh ada PR. Berbeda dengan Korea yang mereka itu pendidikan formalnya itu mereka sampai 12 jam. Itu kan berarti terhadap karakter atau perdamaian bagi diri mereka gitu, itu tidak ada gitu. Tetapi itu mereka berbeda pandangan gitu untuk menggiring pendidikan dari si negara itu seperti apa maunya. Nah sekarang Indonesia misalnya dengan adanya mereka itu punya tujuannya misalnya sekarang MBKM misalnya Merdeka Belajar seperti apa, nah itu untuk menggiring bahwa secara tidak langsung ya setidaknya lah gitu yang di Jawa, yang di Papua, yang di Aceh itu bisa beriring ke jalan yang sama gitu. Jangan sampai ada ketimpangan. Kalau misalkan pendidikan di Indonesia itu tidak punya yang namanya tadi kalau Kang Dos itu bilang doktrin, kalau saya bilang itu kurikulum ya. Tidak punya kurikulum yang sama yang diberikan kepada para siswa atau sekolah yang ada di Indonesia, itu mereka akan berjalan lain-lain. Kita sulit mengevaluasi apakah pendidikan di Indonesia itu sudah baik atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan adanya doktrin yang sama, atau kita bilang jalan doktrin itu ya, apa ya? Jargon. Apa bahasanya? Ya, pemberian pendidikan yang berbeda gitu, itu susah untuk mengevaluasi gitu. Mereka akan berjalan ke arah yang berbeda. Kalau untuk itu saya juga sepakat ya, MBKM itu diberlakukan di semua. Tapi kan apakah ini sebuah accident gitu ya?
sebuah eksiden yang tidak semuanya terjadi. Kan ada beberapa sekolah itu menggiring siswanya dalam artian penyeragaman berpikir, penyeragaman I see. ya. Dan itu juga apa ya? Ini bukan terjadi belakangan ini aja, udah dari kayak saya contoh misalnya dulu saya pesantren di Pondok Pesantren Muhammadiyah. Itu dari awal masuk tuh udah didoktrin bahwa itu harus di Muhammadiyah. Udah dikasih kartu anggota, udah dimasukin ke ikatan lembaga Muhammadiyah dan sebagainya. Padahal kita nggak pernah tahu bahwa kita sejalan sama mereka. Belum betul. Iya betul kan. Jadi kan kalau penyeragaman dalam bentuk uniform seragam saya masih sepakat untuk menghindari diskriminasi antara yang kaya dan yang miskin. Ya, mungkin ini seragam yang sama. Tapi kalau penyeragaman pemikiran kalau menurut saya itu sama sekali bertolak belakang dengan kemerdekaan belajar yang sedang dijargonkan. Gimana menurut? Iya. Ya belakangan ini mungkin kalian dengar juga ya ada doktrinisasi yang lagi ramai. Ya, yang ada di daerah Jawa Barat. Ya. Itu kan bagian daripada doktrinisasi mereka itu seperti apa? Dan bahkan ini memang kebetulan lagi ya, secara pribadi saya dekat dengan yang pernah terjun di dalamnya seperti apa gitu. Nah, apakah memang mereka itu bisa berdamai? Nah, itu kan berarti ada doktrinisasi yang sangat kuat ketika memang mereka itu bisa berdamai dengan adanya doktrinisasi dari mereka gitu. Tetapi ketika memang setiap individunya itu ada nggak ya soalnya? Ada. Setiap si individunya itu tadi bilang bahwa kata Kang Daus itu mereka itu tidak bisa menyatukan pemikirannya atau setuju dengan pemikiran yang ada, mereka mundur. Oke lah ya, kakak saya dulu adalah seorang pendidik di salah satu yang sekarang lagi rame ya. Itu kan kalau misalkan di masyarakat kan itu sangat berbeda dan itu sangat tidak sesuai dengan nilai norma yang ada, apalagi dengan keislaman ya. Itu tetapi mungkin buat mereka gitu ya, untuk orang-orang yang ada di dalamnya, ketika mereka bisa terdoktrinisasi ya secara tidak langsung berarti mereka bisa berdamai dong dengan yang ada. Nah, tapi kalau misalkan saya lihat ketika memang mereka tidak bisa menerima apa yang didoktrinisasi, mereka akan mundur. Nah, maka dari situ berarti ada kedamaian yang akan mereka cari di lain hal. Kedamaian versi mereka. Ya, seperti itu. Nah, lebih baik mereka mundur gitu kan daripada dia jadi tidak damai dong, karena ini ajarannya yang berbeda, ini ajarannya yang tidak sesuai gitu. Maka mereka mundur. Nah, seperti itu. Jadi di situ sebenarnya ketika kita melihat doktrinisasi sebenarnya tentu bahasanya itu memang tidak untuk diri kita gitu ya masing-masing, apalagi kita punya pemikiran yang berbeda, apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang orang-orang filsuf ya, orang-orang filsuf itu pasti mereka akan memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi di mana tadi yang Kang Lutfi bilang bahwa perdamaian itu bukan berarti kita harus sama seperti mereka, tetapi bagaimana perbedaan itu bisa kita saling tolerir dan kita bisa berjalan bersama dalam perbedaan itu mungkin ya, saya Oke. Apa? Oke, Kang Lutfi, ini ada yang nanya di Zoom. Sudah ada Kak Fagundes ya yang bertanya dan juga hadir pada sore hari ini. Makasih banyak. Ini izin bertanya, Kang Teteh. Sebelum kita berdamai dengan dunia luar, kita harus bisa berdamai terlebih dahulu dengan diri dan perasaan kita. Namun, dalam perkembangan yang berkembang sekarang ini, banyak anak muda yang mudah baper, baik baper dengan rekan kerja, atasan, bahkan dengan kerjaannya sendiri. Lalu, bagaimana peran pendidikan untuk mendukung dan menciptakan generasi muda yang nggak mudah baper? Sehingga dia mampu berdamai dengan dirinya sendiri dan mampu menciptakan kedamaian di sekitarnya. Dan apakah ini dampak dari sistem pendidikan kita yang salah atau manusia itu sendiri yang salah? Silahkan. Lala. Oke, menarik. Siapa yang salah? Kita tidak bisa menyalahkan semuanya ya, karena misalnya diri kita yang gampang baper juga tidak bisa disalahkan.
Tapi lingkungan luar apalagi kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Tetapi di sini bagaimana sih peran pendidikan dalam apakah kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri atau tidak? Nah, saya bilang tadi bahwa dalam pendidikan itu yang paling tinggi saya ada yang namanya toleransi dan juga karakter. Pendidikan itu harus membuat karakter kita itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih toleransi, menjadi lebih tidak baperan. Nah, itulah di situ pendidikan itu bisa sampai. Dulu kalau misalkan cara mendidik orang tua zaman dulu, dikepret aja itu gak jadi masalah. Tetapi dengan sekarang misalnya, dikepret apa, kalau kamu misalkan tidak melaksanakan sesuatu misalnya, itu kan jadi baper. Gak bisa. Nah, itu karena pendidikan yang ada di keluarganya seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalkan kita dulu nggak sholat, dicepret sama orang tua ya nggak apa-apa karena itu bagian daripada pendidikan sehingga sekarang dampaknya adalah kita menjadi kuat nggak baperan dulu sama si mamah di kayak giniin dulu sama bu guru kalau nggak bisa geningan kita tadi seterap di depan. Nah seperti itu biasanya kalau misalkan kita lihat karakter zaman dulu gitu ya, saya bilang bahwa orang-orang zaman dulu itu mereka lebih mempunyai karakter yang lebih kuat dan juga nggak baperan. Kenapa? Karena hidup mereka keras coy gitu kan. Beda dengan sekarang yang serba mudah. Lu kalau misalkan mau makan, lu tinggal GoFood. Juga Iya, lu kalau misalkan mau ngapain mudah dong segala ngedapetin apa-apa dengan mudah gitu. Tapi dulu kita harus usaha dulu, kita harus lari dulu, kita harus pergi dulu. Dan itu secara tidak langsung kita dididik untuk bisa lebih lebih kuat. Kita dididik dengan kita bisa berdamai dengan diri kita. Itu adalah bagian dari pendidikan sehingga di mana ketika kita bisa berdamai dengan adanya lingkungan sekitar, gimana kita bisa berdamai dengan orang-orang sekitar dalam pekerjaan gitu ya, baper sama pekerjaan, baper sama atasan, baper sama rekan kerja. Menurut saya itu adalah bagaimana kita dididik ketika kita kecil, bagaimana kita dididik dengan value-value yang kita pegang teguh. Kalau misalkan kata orang tua dari dulu misalnya dari kecil memang sudah ditanamkan bahwa ketika kamu datang ke masyarakat, ketika kamu akan berkesinambungan di dalam masyarakat, itu pasti akan menemui banyak tantangan. Sehingga kalau misalkan mau datang ke masyarakat, ya harus kuat dulu. Nah, sehingga di situ secara tidak langsung itu kan bagian dari pendidikan. Sehingga ketika kita ingin bisa berdamai dengan orang lain, kita harus damai sama diri kita sendiri dulu dong. Kita nggak baperan, kita bisa toleransi, dan itu juga bagian daripada pendidikan. Makanya yang paling tinggi harkat derajatnya adalah toleransi dan karakter menurut saya. Daripada pendidikan itu bukan dari pengetahuan. Kamu seneng nggak kerja sama orang yang pinter tapi nggak mau toleransi? Enggak. Sekarang bagaimana banyak sekali agensi-agensi, perusahaan-perusahaan yang mereka itu menerima para ya udah azan ya. Ini kita stop atau kita lanjut dulu? Kita mute dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh atas pandangannya, pendapatnya, waktunya, filosofisnya, segalanya pokoknya. Dan terima kasih juga telah membagikan ilmu kepada kita. Dan insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Dan hari ini kita akan mendengarkan sedikit mungkin ya beberapa kata dari Teh Lala tentang pendidikan perdamaian menurut Teh Lala sendiri. Singkat saja Teh Lala. Oke, kalau misalkan dilihat ada di slide terakhir, sebetulnya itu bahwa perdamaian itu bukan hanya impian, tetapi tekad dan tindakan dari generasi muda yang bersatu untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Itu mungkin Oke. Terima kasih Teh Lala dan teman-teman Sobat Damai dimanapun Anda berada. Saya Lutfi pribadi mengucapkan banyak terima kasih telah menonton YouTube-nya, YouTube Apa Damai, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kemajuan kita semua ya. Nah, waktu dan tempat saya persilakan untuk Master of Ceremony Teh Anissa. Oke, terima kasih Kang Lutfi yang sudah memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih Kang Daus yang sudah bernyanyi dan juga musiknya ya yang menemani kita. Dan pastinya narasumber kita gitu ya yang sudah memberikan banyak banget insight gitu ya di sore hari ini. Kepada Teh Lala, terima kasih. Kita aplaus dulu. Terima kasih Teh Lala. Terakhir mungkin ya yang saya dapatkan dari Teh Lala itu jadi
di setiap aspek pendidikan itu semuanya saling terhubung satu sama lain. Dan perdamaian di antaranya perlu diciptakan untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi. Dan kuncinya ada di generasi muda. Nah, sahabat damai, terima kasih yang sudah menonton pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah join. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan pastinya kita akan selalu ada ya setiap hari lah insya Allah. Insya Allah. Dicek aja IG-nya gitu ya. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat, khususnya kepada Fakultas Filsafat Unpar, kemudian juga kepada Civikres, kepada UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian juga Program Integritas Terbuka RSJJ, dan juga Jakartaru, dan juga YPC Jabar. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya.